Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau bersama-sama lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita diberi kesempatan. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, kita masih terus memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan Mazmur terlebih dahulu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama mau masuk ke dalam hadirat Tuhan karena kerinduan hati kita untuk datang, menyembah dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah untuk kita datang bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael Morit. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami berdoa Tuhan, kami rindu menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Belas kasih-Mu boleh mengalir Tuhan Yesus di dalam hati kami Tuhan. Pimpinlah kami, berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Mohon Tuhan melayakkan kami Tuhan Yesus ketika kami beribadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong, biarlah Engkau menyampaikan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan Yesus bagi semua jemaat Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa beribadah lewat online. Saya sangat ingin menanyakan kabar Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Sekali lagi, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 35, kemudian dilanjutkan pasal 10 sampai ayat yang keempat. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita belajar tentang komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas, kalau bicara komunitas itu artinya apa ya? Komunitas itu adalah kelompok sosial yang tinggal di tempat yang sama. Mereka tinggal di tempat yang sama dan kemudian kelompok ini berinteraksi satu dengan yang lainnya. Biasanya kelompok ini berkumpul karena mereka memiliki banyak kesamaan. Kesamaan yang menyatukan biasanya adalah tempat atau geografis. Kalau di daerah sini, daerah Keparaan, maka di sini komunitasnya adalah komunitas orang Keparaan. Tapi ada juga kita tinggal di Jogja, tapi ada orang Batak yang tinggal di Jogja dan mereka membentuk komunitas dan kemudian komunitas itu menjadi komunitas Batak. Nah, biasanya komunitas dibentuk karena kesamaan tempat, kesamaan geografis, kemudian kesamaan minat. Kalau kita lihat sekarang di Jogja juga banyak Bapak Ibu orang-orang yang suka bersepeda dan mereka membentuk komunitas sepeda. Kalau kita lihat di Malioboro sekarang banyak orang yang bersepeda, komunitas-komunitas mulai muncul. Dan juga ada komunitas muncul karena ada ide-ide dasar. Biasanya karena ilmu pengetahuan, kemudian memunculkan orang tertarik kepada sesuatu dan akhirnya membentuk mereka satu komunitas untuk mereka boleh berdiskusi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini berada di gereja.
gereja adalah komunitas kita. Kita memiliki kesamaan. Kesamaan kita di gereja adalah kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kita berbagi, menyapa, bertanya kabar satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan itu terjadi di komunitas kita, di gereja kita. Nah, Bapak Ibu, komunitas kita bukan hanya di gereja saja. Saya yakin Bapak Ibu punya komunitas yang banyak. Ada di tempat pekerjaan, ada di sekolah, di tempat bermain, di kampung, dimanapun berada. Saya yakin komunitas Bapak Ibu itu banyak sekali. Bisa dicek WA grup Bapak Ibu ada berapa. Apakah ada lebih dari 30, 40, 50? Coba dicek. Kalau grup WA-nya Bapak Ibu Saudara semuanya banyak, berarti memang komunitasnya Bapak Ibu memang banyak sekali. Nah, ada tipe-tipe orang, mereka itu ketika berkumpul di komunitas. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang biasanya mengukir kesan yang baik di komunitas itu. Sikap mereka, cara mereka bertingkah laku, bertutur kata, mereka mengukir sesuatu yang baik. Kemudian mereka memberikan sumbangsih, memberikan ide, memberikan pemikiran, sering menolong, sehingga menimbulkan kesan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang disenangi oleh orang-orang di komunitas itu. Tapi ada juga orang-orang yang di komunitas itu seringkali malah menjadi batu sandungan, sering dirasani. Orang-orang yang sering membuat jengkel, membuat komunitas itu menjadi tidak nyaman. Tapi di komunitas itu juga ada tipe orang. Yang ketiga adalah tipe orang yang mereka itu pasif, tidak aktif, berdiam saja. Misalnya saja Bapak Ibu tinggal di kampung, tetapi tidak pernah aktif di komunitas. Misalnya di pertemuan RT atau di arisan, tidak pernah datang. Itu tipe-tipe orang yang pasif. Sebenarnya pasif ini kurang baik juga, karena di mata masyarakat, di mata komunitas akan dinilai kurang baik. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Teladan Yesus adalah dalam komunitas yang dihampiri. Yesus ternyata memiliki komunitas yang banyak sekali. Kalau kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus itu berkeliling ke semua kota dan ke semua desa. Bukan hanya satu kota, bukan hanya satu desa, tetapi banyak tempat. Dan dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Nah, di satu kota bisa ada beberapa rumah ibadat. Belum lagi Yesus punya komunitas bersama dengan murid-muridnya. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa Yesus itu berkeliling, menandakan bahwa Yesus adalah pribadi yang aktif dalam komunitas. Yesus memberikan sumbangsih, memberikan pemikiran, memberikan dampak kepada komunitas yang dia datangi. Nah, kunci kenapa keberhasilan Tuhan Yesus dalam pelayanannya dan sampai diingat sampai sekarang dan terus berkembang sampai sekarang, karena Tuhan Yesus adalah orang yang selalu berkeliling, orang yang selalu aktif. Dia bergerak, dan ini adalah kunci keberhasilannya. Dia peduli, dia memperhatikan komunitasnya. Dia datang di satu tempat, datang ke tempat lain, dari satu komunitas ke komunitas lain. Yesus dalam pengajarannya, Yesus ingin supaya kita orang-orang percaya, supaya kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Garam yang bisa memberi rasa asin ketika kehadiran kita itu betul-betul berdampak, memberikan rasa yang nyaman buat komunitas kita dan bercahaya di komunitas kita. Yang diinginkan Yesus supaya komunitas yang didatanginya mau melakukan firman Tuhan dan melayani Allah. Sebenarnya yang paling diinginkan Yesus adalah ketika Yesus datang ke kota-kota, ke desa-desa itu, Tuhan pengen supaya komunitas yang didatanginya itu
mau untuk melakukan firman Tuhan dan melayani Allah. Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu Bapak Ibu, gak bisa langsung setiap komunitas itu mau melakukannya. Untuk itu Tuhan Yesus dengan berbagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan mengajar. Dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang banyak. Dan kemudian caranya Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan adalah dengan memberikan pengalaman kepada para murid-muridnya. Kalau kita ingat kisah 5 roti dan 2 ikan, betul-betul memberikan pengalaman kepada murid-muridnya. Bagaimana juga kisah tentang para murid ketika mereka ada di dalam kapal dan kemudian kapal itu terkena badai dan hampir tenggelam. Yesus memberikan pengalaman iman kepada para murid-muridnya. Dan kemudian cara Yesus membagikan firman Tuhan adalah dengan teladan yang hidup dalam hidupnya. Dia tidak hanya berbicara saja, tetapi dia membagikan firman Tuhan dengan teladan hidupnya. Yaitu dia dengan berkeliling ke satu tempat, ke tempat yang lain dan menunjukkan teladan. Dan hari ini firman Tuhan buat kita adalah teladan Yesus buat kita. Teladan Yesus buat kita adalah apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah yang dilakukan Yesus ketika dia berkeliling, dia aktif di komunitas itu adalah dia mengajar. Kita tahu bersama-sama bahwa Yesus adalah manusia yang cerdas. Dan untuk cerdas itu, kalau manusia itu nggak bisa tiba-tiba jadi cerdas, tiba-tiba jadi pintar, tidak bisa. Tapi memang butuh belajar. Kalau kita ingat kisah ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun ada di bait Allah. Dia bertanya, dia kritis kepada ahli-ahli Taurat waktu itu. Dan itu menunjukkan bagaimana Yesus ingin belajar. Di kehidupan yang lain ketika Yesus masih kecil, Yesus masih remaja tidak tercatat. Tapi di usia 12 tahun tercatat bahwa Yesus suka bertanya, berdiskusi. Dan dia belajar banyak hal. Untuk kita mengajar Bapak Ibu, kita perlu diisi hati, pikiran kita, dan kita perlu belajar supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Kemudian Yesus juga adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ketika dia mengajar, dia juga menyampaikan pesan. Dia membawa pesan yang dari Bapa. Apa yang jadi kehendak Bapa? Apa yang jadi keinginan Bapa? Kerinduan Bapa supaya orang-orang mengerti. Dan dia menyampaikannya kepada orang-orang. Supaya orang mengerti, orang memang harus diajar. Memang orang harus diluruskan. Orang-orang yang dilayani oleh Yesus ini memiliki latar belakang agama Yahudi, tetapi ada juga orang-orang yang kafir. Tuhan Yesus itu masuk ke tempat-tempat ibadah mereka untuk mengajar. Orang-orang Yahudi masuk ke tempat ibadah mereka untuk mengajar. Nah, hal praktis kalau kita lihat di Matius pasal 5 sampai ayat yang ke-7 menunjukkan Yesus khotbah di atas bukit dan menunjukkan hal-hal praktis yang bisa disampaikan kepada orang-orang di tempat mereka beribadah. Hal berdoa. Bagaimana berdoa yang baik. Bagaimana kita tidak boleh menunjukkan berdoa yang terlalu bertele-tele atau ditunjukkan ke orang lain kalau kita suka berdoa. Tapi Tuhan menunjukkan, Yesus menunjukkan bahwa berdoa itu sembunyi saja supaya orang tidak melihat ketika kamu berdoa. Hal bersedekah. Tidak perlu orang juga melihat. Kemudian hal berpuasa dan banyak hal pengajaran praktis yang diajarkan oleh Yesus waktu itu. Dan ketika masuk ke rumah-rumah ibadah, orang bisa menerima. Orang bisa diajar. Orang bisa ditegur. Orang bisa diluruskan. Bapak Ibu, saya berpikir bahwa mengajar bukan hanya bagian dari tugasnya hamba Tuhan saja, tetapi setiap kita juga patut meneladani Yesus bahwa kita juga perlu mengajar. Kita bisa masuk ke diskusi-diskusi umum, yang pembicaraan-pembicaraan umum yang kita lakukan di sekolah, di kampus, di tempat kita kerja. Dan ketika kita ngomong, ketika kita berbicara, kita bisa memasukkan firman Tuhan. Sedikit-sedikit firman Tuhan dimasukkan. Misalnya, di tempat kita berbicara ada banyak orang itu yang percaya tentang angka-angka yang baik. Angka yang baik itu angka 9, angka yang kurang baik itu angka 4, dan seterusnya. Kita bisa memberikan pandangan kita, memberikan masukan kepada orang-orang.
bahwa semua angka itu baik. Tuhan memberkati. Hari baik. Orang juga masih percaya tentang hari yang baik. Dan kita bisa memberi masukan bahwa semua hari itu diberkati oleh Tuhan. Diskusi-diskusi yang bisa diterima oleh orang, bahkan orang yang di luar orang percaya, bisa menerima dan kita sedang mengajar, memberikan masukan firman Tuhan kepada mereka. Dan pengajaran yang kita sampaikan adalah pengajaran yang benar, membuat orang ayem, tentrem, membuat orang damai, sejahtera. Bagi jemaat kita perlu untuk selalu terbuka akan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, dan keinginan untuk terus belajar. Ada waktunya nanti kita akan terus mengajar. Kalau kita akan menjadi orang tua, dan kita harus mengajar kebenaran itu kepada anak-anak kita, dan kita perlu untuk belajar terus. Dan pada waktunya kita akan mengajar seperti Yesus mengajar ketika dia berkeliling ke satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang dilakukan oleh Yesus, teladan yang dilakukan Yesus buat kita adalah dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Injil yang adalah berita sukacita yang membebaskan manusia dari semua hukuman dosa. Dosa yang adalah masalah terbesar manusia, yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia, tetapi Allah yang berinisiatif untuk menolong manusia, untuk mengangkat manusia dari lumpur dosa, dari hukuman dosa. Dan ketika Tuhan datang kepada manusia menawarkan hidup yang kekal, dan itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma, anugerah dari Tuhan, bukan dengan usaha manusia, bukan dengan pekerjaan manusia, ibadah manusia, bukan diperoleh dengan itu, tapi itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan hidup kekal yang kita terima adalah ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Injil ini yang kita terima Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang belum mengerti. Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kepastian. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita memiliki kepastian, memiliki jaminan hidup yang kekal. Ayem, tentrem, raharjo. Ing Gusti Yesus. Damai, tentram di dalam Yesus. Menerima Tuhan Yesus berarti bahwa kerajaan Allah itu sedang dinyatakan, hadir dalam hidup kita. Kerajaan bukan kerajaan yang terlihat seperti bangunan berbentuk fisik. Tetapi kerajaan Allah itu adalah kuasa yang dinyatakan dalam hidup kita sehingga kita bisa melewati hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang hebat, pemeliharaan Tuhan yang hebat, pertolongan Tuhan yang hebat dinyatakan dalam hidup kita. Kekuatan yang Tuhan berikan, penghiburan yang Tuhan berikan, itu adalah yang diberikan Tuhan ketika kerajaan Allah turun. Datang ketika kita menyembah Tuhan, kerajaan Allah hadir. Kita diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Injil Yesus Kristus adalah hadiah yang kita terima dari Tuhan, tak ternilai yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu, kita juga bisa memberi hadiah yang tak ternilai ini kepada orang lain. Kita bagikan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasih yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa membagikan hadiah yang tidak ternilai ini kepada teman, bahkan kepada komunitas kita di mana kita hadir, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hadiah yang tak ternilai yang kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pesan ini untuk memberitakan Injil adalah pesan yang penting, harapan yang besar yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga. Ada pesan terakhir, ada amanat agung, pergilah menjadikan semua bangsa muridku. Dan ini adalah kerinduan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan ini firman Tuhan, dan ini perintah Tuhan untuk kita melayani Allah, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain adalah dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Yesus berkuasa untuk melenyapkan penyakit. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di atas, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengarkan, orang yang pendarahan disembuhkan, yang pendarahan seumur hidupnya bisa disembuhkan oleh kuasanya Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Yesus berkuasa. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu Bapak Ibu, Yesus memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Dan mari kita percaya itu. Kita imani itu bahwa kuasa itu ada, mengalir di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Bapak Ibu, tadi pagi Pak Mesak itu sakit gigi. Sudah beberapa hari ini sakit gigi. Sudah berobat ke dokter, tapi dokter tidak berani ambil tindakan karena COVID. Giginya bengkak. Waktu ibadah Pak Mesak gak tenang, tidak bisa konsentrasi. Selesai ibadah, ngobrol-ngobrol, dan Bapak itu bilang, Mika, tolong doakan Bapak. Bapak sakit gigi sekali. Dah, saya doakan Bapak. Saya mendoakan Bapak. Setelah berdoa, Bapak naik ke atas, saya juga balik. Beberapa jam kemudian, saya ketemu Bapak, dan Bapak cerita, Mika, tadi habis kamu berdoa, Bapak tidur, bangun, sekarang gigi ini sudah gak sakit lagi. Bapak Ibu mungkin hanya mendoakan hal yang simpel, hal yang sederhana, hal yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita mendoakan orang. Dan saya percaya, dan Bapak saya percaya, kuasa itu diberikan kepada kita orang-orang percaya. Hanya mendoakan saja. Saya juga terus berdoa. Setiap malam dengan keluarga mendoakan jemaat di keparaan. Iman Bapak Ibu saya rindu terus bertumbuh. Berdoa untuk pekerjaan, rezeki Bapak Ibu. Kami mendoakan di rumah. Dan saya percaya kuasanya itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya ketika kami berdoa. Di sini dikatakan juga bahwa Yesus melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Ketika saya merenungkan ini, ada hal konkret juga yang sebenarnya harus dilakukan. Saya bermimpi, ada waktunya kita akan memiliki pelayanan sosial tentang pengobatan, kesehatan. Mungkin ada dokter, nanti anak-anak kita yang di PPA, di sekolah minggu, ada yang jadi dokter. Di situ buka pelayanan. Kalau kita lihat melenyapkan berbagai penyakit. Wah, ini pelayanan sosial yang bisa dilakukan. Bukan hanya mujizat saja, tapi pelayanan sosial, pengobatan kesehatan. Pengobatan mental, menjadi konselor. Orang yang sakit itu bukan hanya tubuh saja, tetapi banyak orang yang sakit jiwanya. Jiwa yang rentan, jiwa yang rapuh. Orang yang mudah untuk tersakiti, mudah untuk menyakiti. Orang yang perlu bimbingan. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang hidup dalam kelemahan. Dan saya berdoa supaya kita di gereja kita ada pelayanan sosial yang seperti ini. Pengobatan, kesehatan, baik fisik, baik pengobatan yang mental bisa menolong orang-orang. Bapak Ibu, ada 3 hal yang dilakukan Yesus ketika dia berkeliling ke tempat-tempat. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dan ia melenyapkan segala penyakit. Secara teori, ini adalah perintah firman Tuhan. Dan perintah ini bisa kita mengerti. Kita lihat lewat teladan Yesus, secara akal masuk akal untuk kita bisa melakukannya. Untuk kita mengajar, untuk kita menyampaikan Injil, melenyapkan berbagai penyakit, kita bisa melakukannya. Tapi apakah pertanyaannya, kita mau untuk melakukannya? Apa kita mau melakukan perintah Tuhan itu? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan itu? Mungkin sedikit sulit untuk mempraktikkan ajaran Yesus. Berkeliling, mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Apa yang membuat sulit? Biasanya adalah kesibukan kita
yang menghambat kita untuk melakukan perintah itu. Prioritas-prioritas kita yang menghambat untuk kita mengerjakan itu semuanya. Perasaan tidak mampu juga menghambat. Saya bukan orang yang sekolah teologi ya, bukan sekolah hamba Tuhan. Apa saya mampu melakukan hal seperti Yesus? Tapi itu teladan yang diberikan oleh Yesus, firman Tuhan, perintah yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada juga yang sering menghalangi kita untuk melakukannya adalah dosa yang seringkali menjadi batu sandungan menghambat kita untuk melakukan pelayanan ini. Bapak Ibu, hal yang sebenarnya simpel tapi sudah susah untuk dilakukan kita sebagai manusia. Tapi kok Yesus bisa melakukan itu semuanya? Apa yang menyebabkan Yesus mampu melakukan itu semuanya? Yesus mampu melakukan itu semuanya karena Yesus memiliki belas kasihan. Dalam bahasa aslinya, di ayat ini, belas kasihan itu adalah berarti hati nurani yang terdalam. Yesus sangat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang waktu itu, oleh belas kasihnya. Hati nurani ini bisa merasakan bagaimana Yesus merasakan bagaimana mereka lelah, bagaimana mereka terlantar seperti domba yang tak bergembala. Mereka mengalami kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang-orang waktu itu. Kesulitan secara fisik, sakit penyakit yang mereka alami. Kesulitan politik karena mereka dijajah oleh Romawi. Dan juga kesulitan-kesulitan rohani yang mereka alami. Tidak terlihat, tapi di dalam hati, dalam jiwa mereka mengalami. Mereka orang Yahudi, orang yang melaksanakan hukum dengan ketat dan sangat disiplin sekali. Disiplin tinggi. Kesalahan dalam melaksanakan hukum, dalam melaksanakan perintah, ada konsekuensi untuk mendatangkan hukuman bagi mereka. Ada begitu banyak hukum yang mengatur kehidupan mereka. Mereka tidak bisa hidup secara merdeka. Karena hukum mereka begitu ketat dan mengikat. Untuk melaksanakan hukum itu, untuk beribadah kepada Tuhan waktu itu, mereka rasanya sudah lelah sekali. Rasanya sudah capek sekali, aturannya banyak sekali. Mereka seperti terlantar, sudah berusaha, tetapi tidak mampu menjadi orang yang sempurna, tidak mampu perfect untuk melakukan hukum itu. Dan mereka tidak memiliki pengharapan yang jelas akan keselamatan. Saya melakukan ini semua, saya selamat enggak? Saya melakukan semua ini semua, ibadah saya diterima enggak? Saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Mereka tidak memiliki pengharapan yang jelas. Itulah kesulitan-kesulitan yang mereka alami, Bapak Ibu. Dan kesulitan rohani adalah kesulitan besar yang dialami mereka dan ditunjukkan di dalam ayat ini. Mereka merasa lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan Yesus menggerakkan Yesus untuk melayani orang banyak. Hanya belas kasihan ini yang memampukan Yesus mengerjakan ini semua. Berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, berkeliling dari satu komunitas ke komunitas lain. Dia mengajar memberitakan firman Tuhan, tapi Yesus juga melakukannya. Yesus melakukan itu semuanya. Bapak Ibu, mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan belas kasihan itu, rasa yang sama itu, yang dimiliki oleh Yesus itu bisa dimiliki oleh kita semuanya. Kita minta sama Tuhan supaya belas kasihan Yesus itu juga hidup di dalam hati kita, hidup di dalam kehidupan kita. Belas kasihan muncul akan membawa kita pada rasa empati yang berlanjut kepada kita keinginan untuk menolong orang lain. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Yesus secara manusia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Tuhan Yesus ingin supaya membagi pekerjaan yang mulia ini bersama dengan para murid-muridnya. Tuhan pengen pekerjaan yang mulia menolong orang ini, murid-muridnya terlibat, orang percaya terlibat. Dan Yesus juga pengen pelayanan yang dilakukannya ini, dia pengen komunitas yang didatanginya itu terlibat untuk mengerjakan, untuk melaksanakan firman, untuk melayani Allah.
Yesus mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerjaan di dunia ini banyak sekali, tetapi yang mau, tapi pekerjanya sedikit. Dan Tuhan mengatakan, mintalah kepada yang punya tuaian itu supaya dia mengirimkan para pekerja-pekerja. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja. Bapak Ibu, mari kita minta kepada Tuhan di gereja ini. Minta untuk apa? Minta supaya Tuhan yang punya tuaian itu mengirimkan hati kita yang tergerak oleh belas kasihan. Minta sama Tuhan supaya hati kita ini tergerak oleh belas kasihan yang seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kita minta sama Tuhan supaya komunitas kita tergerak oleh belas kasihan yang dimiliki Yesus. Komunitas kita juga tergerak, gereja kita dan komunitas kita di luar sana juga tergerak. Dimulai dari kita yang mau untuk berbagi, yang mau share, yang mau mengajar, yang mau menginjil, mau yang melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Dan kita minta orang lain atau hamba Tuhan baik di gereja ini maupun di tempat lain untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk melayani Allah. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka macam-macam latar belakangnya. Mereka ada yang nelayan, mereka ada yang dokter, mereka ada yang pemungut cukai, seorang ekonom, ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mereka mau taat mengerjakan firman itu dan mereka mau melayani Allah. Mengapa mereka mau melayani Allah? Karena Yesus sendiri yang memanggil mereka untuk boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga memanggil kita seperti Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil kita untuk melayaninya. Mari kita meresponi panggilan itu. Situasi saat ini mungkin membuat kita, sebagian kita kehilangan pekerjaan. Banyak waktu kosong yang kita lakukan. Yesus menawarkan pekerjaan bagi kita. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Ketika Bapak Ibu rindu untuk melakukan firman, mau melayani Tuhan, sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja dan memanggil kita untuk melayaninya. Sebuah panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita dipercaya dan kita dihormati oleh Tuhan karena kita diberikan suatu kepercayaan untuk melayani Tuhan Yesus. Para murid-murid, akhirnya ke-12 murid ini, mereka merespon, mereka mau, dan mereka melakukan firman itu, dan mereka melayani Allah. Ke-12 murid ini, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu kota ke kota lain. Mereka mengajar banyak orang. Mereka memberitakan Injil dan melenyapkan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Mereka melakukannya. Dan mereka merasakan kuasa Tuhan yang betul-betul dinyatakan di dalam hidup mereka. Kalau kita baca di kisah-kisah yang Alkitab yang menceritakan tentang mereka, bagaimana Tuhan bekerja secara hebat dalam hidup para ke-12 murid. Mari kita berdoa, biarlah komunitas yang kita miliki memiliki hati yang seperti Yesus, hati yang berbelas kasihan, komunitas yang mau untuk melakukan firman-Nya dan mau untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus boleh kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami memiliki komunitas Tuhan di gereja ini maupun di luar Tuhan. Untuk kami boleh mau melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami memiliki komunitas Tuhan yang mau melayani. Berikanlah hati kepada setiap kami, hati yang penuh belas kasihan ya Tuhan Yesus. Sehingga kami mau bergerak seperti Tuhan Yesus yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, membagikan hidupnya ya Tuhan Yesus, membagikan apa yang Ia miliki. Tuhan tolong beri kemampuan kepada
kami semuanya dan kerinduan itu Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat yang saat ini merendahkan hati, datang dengan segala pergumulan pribadi lepas pribadi. Mereka yang bergumul akan sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau menengok mereka, Engkau hadir. Tuhan menjamah setiap jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Engkau memberikan kuasa kepada kami Tuhan ketika kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh boleh menerima kesembuhannya daripada Allah. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan secara ekonomi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga untuk menolong, mencukupkan, memberikan rezeki Tuhan Yesus, memelihara setiap keluarga ya Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh merasakan kecukupan, bahkan keberlimpahannya Tuhan, sehingga mereka boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar mereka Tuhan Yesus. Dan pergumulan-pergumulan lain yang setiap jemaat hadir, datang secara pribadi Tuhan Yesus, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang akan mendengar setiap doa setiap jemaat Tuhan Yesus, untuk mereka boleh terbebas dari pergumulan dan boleh merasakan berkat dan pertolongan yang begitu luar biasa. Terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa berdoa Tuhan Yesus di komunitas kami, di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Mikael Morib yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan bisa diantarkan ke gereja sampai dengan pukul 12 siang, ataupun yang ingin melakukan persembahan melalui transfer bisa mengirim ke rekening gereja yang sudah ditayangkan di bawah ini. Kita akan bersama-sama menutup dan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita mau menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan. Kita mau jadikan pujian kita saat ini menjadi komitmen kita untuk kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, menjadi penyembah Tuhan yang benar. Ini aku Tuhan, semua milikku, kita persembahkan kepada Tuhan untuk kita melayani dan menjadi komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku Tuhan, ini hidupku, kami persembahkan di hadapan-Mu. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Di kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Di kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Doa berkat dan penutup dipimpin oleh Pendeta Mikael Morib. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan menyertai kami Tuhan dalam kami beribadah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, kami rindu mempersembahkan tubuh kami Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohonkan berkat-Mu Tuhan Yesus bagi jemaat dimanapun berada. Dan kepada jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki komunitas yang melakukan firman dan boleh melayani Allah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan pertolongan damai sejahtera dari Roh Allah yang kudus boleh menyertai semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.